Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang Kerajaan Demak. Nah, yang pertama, Kerajaan Demak itu merupakan kerajaan pertama di Pulau Jawa, kerajaan Islam pertama yang terletak di Pulau Jawa. Kemudian letak dari Kerajaan Demak ini yaitu di daerah Bintoro, dekat muara Sungai Demak. Nah, jadi Kerajaan Demak ini adalah pengganti dari Kerajaan Majapahit yang berpengaruh Hindu-Buddha tadi. Nah, kemudian sejarah lahirnya Kerajaan Demak, latar belakang lahirnya Kerajaan Demak, bagaimana Kerajaan Demak itu berdiri. Nah, kemudian tadi yang kita jelaskan di atas, Kerajaan Demak ini merupakan penerus dari Kerajaan Majapahit. Nah, kenapa? Nah, kemudian kerajaan ini sering ketika itu pada abad ke-15 di Demak ini terjadi daerah-daerah yang sering dilewati oleh pedagang-pedagang Islam pada saat itu. Nah, kemudian pedagang Islam itu untuk melakukan pembelian terhadap beras, madu, lilin dan sebagainya, itu yang komoditas yang dimiliki oleh Kerajaan Demak ini. Nah, kemudian masih di abad 15, Demak ini di bawah kekuasaan Majapahit, akan tapi setelah Majapahit mundur, itu Demak mengalami perkembangan yang sangat pesat di bawah Raden Fatah tadi, di bawah Raja Raden Fatah. Nah, setelah itu setelah menjadi penguasa, Raden Fatah tersebut sebagai penyiar agama Islam di Demak tersebut. Nah, kemudian memisahkan diri dari Majapahit pada abad ke-15. Dengan bantuan para wali, Raden Fatah mendirikan kerajaan Islam yang pertama di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Demak. Yaitu intinya berdiri Kerajaan Demak pada abad ke-15 yang didirikan oleh Raden Fatah. Nah, kemudian untuk sistem pemerintahan dari Kerajaan Demak ini yang kita tahu itu terdapat beberapa raja. Yang pertama itu Raden Fatah. Nah, Raden Fatah itu sedikit sudah dijelaskan. Raden Fatah itu pendiri dari Kerajaan Demak, dan Raden Fatah tersebut pada masa pemerintahannya Kerajaan Demak mengalami perkembangan yang sangat pesat. Nah, kemudian itu Pati Unus. Nah, Pati Unus ini pada masa pemerintahannya Kerajaan Demak ini berusaha menerangi Portugis yang menguasai Malaka. Nah, kemudian baru Sultan Trenggono ini. Nah, Sultan Trenggono ini adalah adik dari Pati Unus dan putra ketiga dari Raden Fatah. Nah, pada masa pemerintahannya Sultan Trenggono, wilayah Kerajaan Demak ini bertambah luas juga nih. Ketika itu pada tahun 1522, armada laut Kerajaan Demak di bawah pimpinan beliaulah mengalami perkembangan yang cukup luas gitu. Nah, kemudian perkembangan dari Kerajaan Demak ini. Nah, Kerajaan Demak berkembang yaitu perlu kita garis bawahi, yaitu pada masa Raden Fatah. Nah, jadi berkembangnya Kerajaan Demak yaitu pada masa pemerintahan Raden Fatah. Kemudian Raden Fatah itu pada masa pemerintahannya lah Kerajaan Demak ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Nah, kemudian memiliki wilayah pertanian yang cukup luas maupun wilayah perdagangan yang strategis, yang disebut dengan kerajaan agraris maupun maritim. Kerajaan Demak ini juga mengeksporkan hasil dari pertanian seperti beras dan beberapa hasil lainnya. Nah, kemudian pada masa pemerintahan Raden Fatah, wilayah kekuasaan Kerajaan Demak itu meliputi di berbagai wilayah, terutama di Jepara, Tuban, Palembang, Jambi, dan daerah Kalimantan lainnya. Nah, pada
berkembangnya kerajaan Demak ini itu tidak terlepas juga itu dengan pada masa pemerintahan Raden Fatah ini, kerajaan Demak memiliki pelabuhan yang cukup banyak di beberapa wilayah untuk daerah-daerah transit seperti daerah Palembang, di Jepara, dan beberapa wilayah lainnya itu yang dimiliki kerajaan Demak. Nah, ketika itu kerajaan Demak juga mengalami tempat pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Nah, jadi kerajaan Demak lah yang menjadi pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa yang pertama. Nah, jadi itu beberapa poin dari perkembangan kerajaan Demak. Nah, kemudian yang kita tahu tuh setelah berkembang pasti ada runtuhnya kerajaan Demak ya. Nah, runtuhnya kerajaan Demak ini salah satu penyebabnya itu kerajaan Demak tidak memiliki lagi penerus kepemimpinan. Nah, kemudian itu pada masa raja terakhir tadi, Sultan yang dinamakan Sultan Trenggono itu meninggal ketika berusaha menaklukkan Penarukan, karena hal tersebut tidak ada raja dari kerajaan tersebut mengalami kekosongan. Jadi pada masa setelah meninggalnya Sultan Trenggono, kerajaan Demak ini tidak memiliki raja, jadi mengalami kekosongan pemimpin. Nah, kemudian faktor lain yang menyebabkan dari kerajaan Demak tersebut yaitu adalah perebutan kekuasaan. Nah, itu banyak sekali, itu setiap kerajaan pasti ada perebutan kekuasaan. Nah, yaitu yang dinamakan adalah Arya Fanangsang, yaitu keponakan Sultan Trenggono tadi yang membunuh Sultan Prawoto beserta istrinya. Nah, pada tahun 1568 Jaka Tingkir yang menjadi Sultan Demak itu memindahkan ibu kota kerajaan Demak ke daerah Pajang. Nah, pemindahan ini sekaligus menjadi titik dari berdirinya kerajaan Pajang. Nah, jadi itu runtuhnya kerajaan Demak, lalu berdirilah kerajaan Pajang. Nah, kemudian peninggalan dari kerajaan Demak yaitu yang kita tahu itu yang sekarang ya, yang dapat kita rasakan pada saat sekarang, yaitu adalah Masjid Agung, yang Masjid Agung Demak. Nah, bisa lihat gambar di sini Masjid Agung Demak. Kemudian ada lagi yang ini bisa dilihat gambar Masjid Agung Demak. Nah, kemudian makam dari Sultan Kalijaga. Nah, itu ada 2 peninggalan tersebut. Sebenarnya banyak peninggalan kerajaan Demak, cuman yang kita uraikan itu ada 2 peninggalan tersebut. Ya baik, terima kasih atas waktunya dengan penjelasan dari kerajaan Islam. Ya, demikianlah untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.